Hai semua, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Richard Stephen Nenggolan dengan NIM 3213131055 dari kelas Pendidikan Geografi D 2021 Universitas Negeri Medan. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas proyek geomorfologi saya yang berjudul Konsep Dasar Geomorfologi. Video ini saya buat guna menyiapkan salah satu tugas pada mata kuliah geomorfologi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Nahor Manahat Simanukale MSc. Pokok pembahasan yang saya bahas ada 3. Yang pertama, pengertian geomorfologi. Yang kedua, hubungan geomorfologi dan ilmu lain. Dan yang ketiga, konsep dasar geomorfologi. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, pengertian geomorfologi. Kata geomorfologi atau geomorfologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas 3 kata, yaitu geos berarti earth atau bumi, morphos berarti shape atau bentuk, dan logos berarti knowledge atau ilmu pengetahuan. Berdasarkan dari kata-kata tersebut, maka pengertian geomorfologi merupakan pengetahuan tentang bentuk-bentuk permukaan bumi. Berdasarkan pada pengertian geomorfologi yang telah disitir secara singkat dan dapat dijelaskan bahwa geomorfologi adalah membicarakan tentang bentuk lahan dan proses yang terjadi di permukaan bumi, termasuk pergerakan material, air, dan drainase, serta faktor lain yang memicu terjadinya proses geomorfik. Geomorfologi sebenarnya dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang perubahan-perubahan pada bentuk muka bumi dan secara umum didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang alam, yaitu meliputi bentuk-bentuk umum roman muka bumi serta perubahan-perubahan yang terjadi sepanjang evolusinya. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua, hubungan geomorfologi dan ilmu lain. Hubungan geomorfologi dan ilmu lain ada 5. Yang pertama, fisiografi. Pada awalnya, fisiografi mencakup studi tentang atmosfer, hidrologi, dan bentang alam, dan studi yang mempelajari ketiga objek tersebut umumnya berkembang di benua Eropa. Sedangkan geomorfologi merupakan salah satu cabang dari fisiografi. Dengan semakin majunya perkembangan studi tentang atmosfer atau meteorologi dan hidrologi di Amerika menyebabkan objek studi fisiografi menjadi lebih terbatas, yaitu hanya mempelajari bentang alam saja. Sehingga di Amerika istilah fisiografi identik dengan geomorfologi. Yang kedua, geologi. Geologi mempunyai objek studi yang lebih luas dari geomorfologi karena mencakup studi tentang seluruh kerak bumi, sedangkan geomorfologi hanya terbatas pada studi permukaan daripada kerak bumi. Oleh karena itu, maka geomorfologi dianggap sebagai cabang dari geologi, dan kemudian dalam perkembangannya, geomorfologi menjadi suatu ilmu tersendiri terlepas dari geologi. Geologi struktur dan geologi dinamis adalah cabang-cabang ilmu geologi yang sangat membantu dalam mempelajari geomorfologi. Dengan geologi dinamis dapat membantu untuk menjelaskan evolusi permukaan bumi, sedangkan geologi struktur membantu dalam menjelaskan jenis-jenis dari bentuk-bentuk bentang alam. Banyak bentuk bentang alam dicerminkan oleh struktur geologinya. Oleh karena itu, untuk mempelajari geomorfologi, maka diperlukan pengetahuan dari ilmu-ilmu tersebut. Yang ketiga, meteorologi dan klimatologi, yang mempelajari keadaan fisik dari atmosfer dan iklim. Ilmu ini mempunyai pengaruh, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap proses perubahan roman muka bumi. Kondisi cuaca seperti terjadinya angin, petir, kelembapan udara, dan pengaruh perubahan iklim dapat membawa perubahan-perubahan yang besar terhadap bentuk roman di muka bumi yang ada. Oleh karena itu, untuk mempelajari perubahan yang terjadi di permukaan bumi, diperlukan pengetahuan tentang ilmu-ilmu tersebut. Yang keempat, hidrologi. Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu mengenai air yang ada di bumi, atau the science of the air of the earth. Termasuk dalam hal ini air yang ada di sungai-sungai, danau-danau, lautan, dan air bawah tanah. Pengetahuan mengenai hidrologi juga akan membantu dalam mempelajari geomorfologi. Sama halnya dengan atmosfer, air dapat juga menyebabkan perubahan-perubahan atas roman muka bumi yang ada dan dapat meninggalkan bekas-bekasnya. Hubungan yang kelima merupakan geografi. Geografi mempunyai objek studi yang lebih luas daripada geomorfologi sebab mencakup aspek-aspek fisik dan sosial daripada permukaan bumi. Sedangkan geomorfologi menekankan pada bentuk-bentuk yang terdapat pada permukaan bumi. Geografi menekankan kajiannya pada space oriented yang dapat menunjukkan di mana dan bagaimana penyebaran daripada bentuk bentang alam serta mengapa penjelasan demikian mengingat sifat dari geografi yang antroposentris dan dalam hubungannya dengan studi geomorfologi, maka muncullah suatu subbab disiplin ilmu yaitu geography of landform, di mana di dalamnya juga mencakup bagaimana mengaplikasikan
setiap jenis bentang alam untuk aktivitas dan kehidupan manusia. Dengan kata lain, dapat menjalin suatu hubungan timbal balik antara manusia dengan bintang alam yang ada. Kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, konsep dasar geomorfologi. Konsep dasar geomorfologi terbagi menjadi 10. Yang pertama, hukum-hukum fisika, kimia, dan biologi yang berlangsung saat ini berlangsung juga pada masa lampau. Dengan kata lain, gaya-gaya dan proses-proses yang membentuk permukaan bumi seperti yang kita amati saat ini telah berlangsung sejak terbentuknya bumi. Yang kedua, struktur geologi merupakan faktor pengontrol yang paling dominan dalam evolusi bentang alam, dan struktur geologi akan dicerminkan oleh bentuk bentang alamnya. Yang ketiga, relief muka bumi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya boleh jadi karena derajat pembentukannya juga berbeda. Yang keempat, proses-proses geomorfologi akan meninggalkan bekas-bekas nyata pada bentang alam, dan setiap progres geomorfologi akan membentuk bentang alam dengan karakteristik tertentu atau meninggalkan jejak yang spesifik yang dapat dibedakan dengan proses lainnya secara jelas. Yang kelima, akibat adanya intensitas erosi yang berbeda-beda di permukaan bumi, maka akan dihasilkan suatu urutan bentuk bentang alam dengan karakteristik tertentu di setiap tahap perkembangannya. Yang keenam, evolusi geomorfik yang kompleks lebih umum dijumpai dibanding dengan evolusi geomorfik yang sederhana, atau perkembangan bentuk muka bumi pada umumnya sangat kompleks atau rumit, jarang sekali yang prosesnya sederhana. Yang ketujuh, bentuk-bentuk bentang alam yang ada di permukaan bumi yang berumur lebih tua dari tersier jarang sekali dijumpai dan kebanyakan daripada berumur kuarter. Yang kedelapan, penafsiran secara tepat terhadap bentang alam saat ini tidak mungkin dilakukan tanpa mempertimbangkan perubahan iklim dan geologi yang terjadi selama zaman kuarter. Atau pengenalan bentang alam saat sekarang harus memperhatikan proses yang berlangsung sejak zaman Pleistosen. Yang kesembilan, adanya perbedaan iklim di muka bumi perlu menjadi pengetahuan kita untuk memahami proses-proses geomorfologi yang berbeda-beda yang terjadi di muka bumi, atau dalam mempelajari bentang alam secara global atau skala dunia. Pengetahuan tentang iklim global sangat diperlukan. Dan yang terakhir, yang ke-10, walaupun fokus pembelajaran geomorfologi pada bentang alam masa kini, namun untuk mempelajari diperlukan pengetahuan secara perkembangannya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video penjelasan mengenai konsep dasar geomorfologi ini dapat berguna bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.